Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Kita akan memasuki pada semester genap ini, yaitu kelas 10 TKJ 1 dan TKJ 2. Sebelum kita memulai pembahasan tengah, yaitu panjang sisi dan besar sudut tiga siku-siku, marilah kita memulai dengan berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah anak-anakku sekalian, kita akan memulai pada semester 2 ini untuk pertemuan kedua, yaitu B, panjang sisi dan besar sudut segitiga siku-siku. Pada gambar segitiga siku-siku di samping kiri ini, kita akan melihat bahwa sudut alfa pada sudut A, sudut siku-sikunya pada sudut C, dan betanya pada itu sudut B, sehingga sisi sudutnya itu yaitu sudut tegaknya itu sama dengan A, dan sudut sisi miringnya sama dengan C, dan sudut alasnya adalah B. Baiklah anak-anakku sekalian dimanapun kalian berada, pada segitiga, dalam segitiga siku-siku kita ketahui besar salah satu sudut lancip dan panjang salah satu sisi diketahui, maka ukuran unsur-unsur yang lain dalam segitiga tersebut dapat kita tentukan. Dari gambar di samping ini kita diketahui sudut CAB sama dengan alfa dan panjang sisi AB sama dengan B, maka besar sudut beta sisi A dan sisi C dapat ditentukan dan berlaku sebagai berikut. Beta sama dengan 90 derajat dikurangi alfa. Tangen alfa sama dengan A per B, maka A sama dengan B kali tangen alfa. Cos alfa sama dengan B per C, maka C sama dengan B per cos alfa. Pernyataan tersebut kita dapat memperhatikan contoh di bawah ini. Diketahui segitiga ABC siku-siku di B, sudut BAC sama dengan 30 derajat dan panjang sisi AC sama dengan 30 cm, berarti sisi miring. Hitunglah panjang sisi A dan sisi C, berarti yang dicari adalah sisi tegak dan sisi alas. Penyelesaian pertanyaan tersebut kita dapat memperhatikan mulai dengan sin 30 derajat. Sin 30 derajat sama dengan BC per AC. BC itu C, berarti AC sama dengan sisi miring R, berarti dapat kita nyatakan sinnya itu adalah Y per R atau A per R, atau disebut tadi itu BC per AC. Sehingga sin 30 derajat itu kita ganti dengan setengah, kan sudah pada minggu yang lalu kita sudah mendapatkan cara mencarinya sin 30 derajat dan sin 60 derajat, dimana sin 30 derajat sama dengan cos 60 derajat setengah. Berarti bahwa sin 30 derajat itu kita ganti dengan setengah, berarti setengah, sedangkan BC kita ganti dengan A, sisi A. Sedangkan AC sama dengan
kita ganti dengan R, yaitu 30 cm. Berarti akan ditemukan sin 30 derajat sama dengan setengah sama dengan A per 30. Sehingga kita akan ketemulah sisi A nya itu sama dengan setengah kali 30 cm. Berarti sisi A sama dengan 15 cm. Jadi panjang sisi A sama dengan 15 cm. Kita lanjut lagi, kan pertanyaannya itu untuk sisi C. Nah, sisi C ini kan berada pada alasnya AB, berarti untuk X atau C tadi itu sisi alas. Berarti X sama dengan C atau AB. Maka cos yang kita ambil untuk yang mencari C itu, berarti cos 30 derajat sama dengan AB per AC, yaitu X per R rumusnya. Tetap kita lanjut menyatakan pada rumus dasar, cos alfa sama dengan X per R. Nah, berarti kita sekarang lambangnya bahwa X itu kita lambangnya itu AB sama dengan C sama dengan X. Nah, dibagi dengan AC, yaitu AC sama dengan R. Berarti cos 30 derajat sama dengan setengah akar 3 sama dengan AB nya C, ganti dengan C. AC nya tetap 30 cm. Berarti ditemukan cos 30 derajat diganti dengan setengah akar 3 sama dengan AB diganti oleh C, sehingga AC sama dengan 13, sehingga diperoleh setengah akar 3 sama dengan C per 30, sehingga ditarik C sama dengan setengah akar 3 kali 30 cm. Berarti C sama dengan 1 kali 30 per 2 akar 3, berarti C sama dengan 15 akar 3. Jadi panjang sisi C sama dengan 15 akar 3 cm. C perbandingan trigonometri sudut berbagai kuadran. Nah, ini ada kuadran 1 disebut dalam satu lingkaran itu ada kuadran 2, ada kuadran 3, dan ada kuadran 4. Mari kita lihat yang pertama, sudut pada kuadran. Selain sudut-sudut istimewa, menentukan nilai perbandingan trigonometri dapat dilakukan dengan menggunakan daftar atau tabel trigonometri atau kalkulator. Tabel trigonometri hanya memuat sudut-sudut di kuadran 1, yaitu 0 derajat sampai dengan 90 derajat yang sudah kita ketahui pada pertemuan pertama dahulu. Dan sebaliknya tidak, karena kebalikan itu berdasarkan sudut 0 derajat sampai dengan sudut 90 derajat. Untuk menentukan nilai perbandingan trigonometri dengan sudut lebih dari 90 derajat dapat dilakukan dengan mengubah sudut tersebut ke kuadran 1. Sumbu-sumbu pada koordinat membagi bidang koordinat menjadi 4 daerah yang disebut kuadran namanya. Bukan kuadrat. Kuadran berarti pembagian peta dari satu buah lingkaran. Dengan begitu, besar sudut alfa dapat dikelompokkan menjadi 4 daerah seperti yang terlihat pada gambar berikut. Sudut 0 derajat sampai dengan 90 derajat itu dinamakan kuadran pertama. Tulis di situ, kelihatan itu kuadran pertama. Berarti X-nya positif, Y juga positif. Tuh. Sekarang kita lanjut kuadran yang kedua. Kuadran yang kedua itu 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Di situ sumbu X-nya negatif, berarti X-nya negatif, sumbu Y-nya positif. Sehingga diperoleh kuadran yang kedua itu adalah X-nya negatif,
koma Y positif. Lanjut, kodran yang ketiga. Kodran yang ketiga 180 derajat sampai dengan 270 derajat. Itu X-nya negatif, sumbu X-nya negatif, dan sumbu Y-nya juga negatif, sehingga negatif X, negatif Y. Lanjut, kodran yang keempat 270 derajat sampai dengan 360 derajat. Kodran yang keempat nih, sumbu X-nya positif, sumbu Y-nya negatif, sehingga diperoleh X-nya positif, Y-nya negatif, berarti X, Y negatif Y. Itu untuk dasar di sumbu-sumbu kodran. Sekarang bagaimana caranya untuk menentukan misalnya nilai 15 derajat, nilai 45 derajat. Nah, nilai misalnya kodran yang kedua 120 derajat, 150 derajat. Bagaimana caranya untuk mendapatkan nilai derajat tersebut di antara 90 derajat sampai dengan 180 derajat? Itu lagi nanti cari, kita akan membahaskan nanti. Begitu juga kodran ketiga, begitu juga kodran yang keempat. Tapi yang kita dasarnya itu kita harus tahu bahwa kodran pertama itu selalu nilainya, kedua sumbu selalu nilainya positif. Kodran ketiga negatif sumbu X. Kodran yang kedua negatif sumbu X-nya. Kodran yang ketiga kedua-duanya negatif, sumbu X-nya negatif, Y-nya sumbu Y-nya juga negatif. Kodran yang keempat sumbu Y-nya negatif, sumbu X-nya positif. Itu dulu udah sebagai dasar. Baru kita putar antara derajat ke derajat. Mari kita lanjut. Dari gambar di atas dapat ditentukan tanda positif atau tanda negatif nilai perbandingan trigonometri pada masing-masing kuadran. Baiklah anak-anakku sekalian, kita akan memulai yang kedua, sudut berelasi. Sudut di kuadran 1 antara 0 derajat sampai dengan 90 derajat, maka caranya bahasanya itu 0 derajat kurang dari X kurang dari 90 derajat. Perhatikan segitiga OAP di kuadran 1 dan titik P sama dengan X, Y, karena X, Y itu selalu positif pada kuadran 1. Maka sekarang kita lanjut. Sin alfa sama dengan rumus dasarnya Y per R. Cos A sama dengan X per R. Tangen A sama dengan Y per X. Sekarang kita lanjut di sebelahnya itu. Kenapa bisa berubah? Jika sin 90 derajat kurang dari A sama dengan X per R. Kenapa begitu? Sedangkan sin alfa itu sama dengan Y per R. Karena kita tahu pada rumus dasar kemarin itu bahwa sin 30 derajat itu sama dengan cos 60 derajat. Sin 30 derajat itu sama dengan cos 60 derajat. Begitu sebaliknya, cos 60 derajat itu sama dengan sin 30 derajat. Jadi kebalikan gitu juga sama. Sehingga sin 90 derajat kurang dari A sama dengan X per R. Lanjut, cos 90 derajat kurang dari A sama dengan Y per R. Tangen 90 derajat kurang dari A sama dengan X per Y. Kebalikan kan satu per pada rumus kemarin. Dapat disimpulkan bahwa sin A derajat sama dengan cos 90 derajat dikurangi dengan A sama dengan Y per I. Itu penjelasannya. Cos yang A derajat sama dengan cos 90 derajat kurang dari A sama dengan Y per R. Lanjut yang kedua, cos A derajat sama dengan sin 90 derajat kurang A sama dengan X per R. Tangen A derajat sama dengan 1 per tangen
90 derajat dikurangi A sehingga diperoleh O tangent 90 derajat kurang dari A sama dengan X per Y seperti di atas. Contoh, kita perhatikan contoh. 1. Sin 30 derajat sama dengan sin 90 derajat kurang dari A60 sama dengan cos 60 derajat. Nah, kan saya sudah bilang pada rumus dasar kemarin itu sin 30 derajat itu sama dengan cos 60 derajat. Dari mana bisa dapatnya itu? 90 derajat dikurangi dengan 60 derajat kan 30 derajat, sin 30 derajat. Makanya sin 30 derajat itu akhirnya diketemunya cos 60 derajat. Yang kedua, cos 45 derajat sama dengan sin 90 derajat kurang 45 derajat sama dengan sin 45 derajat. Sehingga cos 45 derajat itu sama dengan sin 45 derajat. Nah, dilihat karena 90 derajat dikurangi 45 derajat kan 45 derajat. Sehingga cos dan sinnya itu sama. Cos 45 derajat sama dengan sin 45 derajat. Atau sin 45 derajat sama dengan cos 45 derajat. Sama saja dibalik. Tangen 30 derajat sama dengan tangen 90 derajat dikurangi 60 derajat sama dengan kotangen 60 derajat. Diperolehnya itu tadi dari rumus yang terakhir tadi 1 per tangen 90 derajat dikurangi A sama dengan X per Y. Di atas itu tadi. Kita lanjut yang ke berikutnya B. Sudut di kuadran kedua 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Kita perhatikan tadi sudut 90 derajat sampai dengan 180 derajat tadi itu X-nya negatif, makanya dilihat di situ bahwa titik P-nya sama dengan negatif X, Y itu. Nah, mari kita perhatikan lanjutannya. Bacaannya sebenarnya sudut di kuadran yang kedua 90 derajat kurang dari X kurang dari 180 derajat pada segitiga OAP di kuadran 1 titik P sama dengan X, Y dan titik di kuadran yang kedua titik P negatif X, Y di kuadran kedua. Nah, sudut di kuadran 1 sudah jelas. Sekarang di kuadran kedua lagi. Nah, makanya ada perbandingan keduanya itu. Kuadran 1 sin A derajat sama dengan Y per R, cos A derajat sama dengan X per R, tangen A derajat sama dengan Y per X. Nah, sekarang di kuadran yang kedua sin 180 derajat kurang dari A. Jadi kalau 90 derajat sampai 180 derajat itu dikurangi. Nah, dikurangi dengan sudutnya. Ya, berarti sin 180 derajat dikurangi A sama dengan Y per R. Nah, tetap tidak berubah. Cos 180 derajat dikurangi A sama dengan negatif. Nah, di sini ada negatifnya karena Y-nya tadi itu positif, X-nya negatif. Negatif X per R. Tangen 180 derajat dikurangi A sama dengan Y per negatif X karena yang negatif itu X-nya. Nah, jadi berubahnya di situ untuk kuadran kedua. Baiklah anak-anakku, dari beberapa rumus di atas dapat disimpulkan di kuadran yang kedua sin 180 derajat kurang A sama dengan sin A derajat. Cos 180 derajat kurang A sama dengan negatif. Kenapa negatif? Kan X negatif. Itu negatif X per R tadi. Berarti negatif cos A derajat. Tangen 180 derajat dikurang A sama dengan tetap juga negatif tangen A derajat karena Y per negatif X tadi.
positif kan negatif, akhirnya hasilnya negatif. Lanjut contoh 1, cos 120 derajat sama dengan uraiannya adalah langsung nih, kita langsung uraian. Jadi cos 120 derajat itu sama dengan cos 180 derajat dikurangi 60 derajat. Coba 160 derajat dikurangi 60 derajat itu kan cos 120 derajat. Nah, tadi untuk cos kita harus perhatikan bahwa cos tadi ada negatif cos A derajat, hasilnya tadi itu di atas tuh, lihat masih ada itu nomor 2 di atas tuh. Nah sekarang sama seperti itu. Jadi ulang, penyelesaian cos 120 derajat itu sama dengan cos 180 derajat dikurangi 60 derajat. Nah, untuk hasilnya berarti negatif cos 60 derajat. Berarti hasil akhirnya dengan angka sama dengan negatif 1/2. Nah, karena kalau cos 60 derajat itu kan setengah, tetapi kedudukan di kuadran yang menyatakan negatif tadi, sehingga yang positif menjadi negatif. Karena negatif kali positif negatif, berarti setengah, negatif setengah untuk cos 60 derajat pada kuadran kedua ini. Kuadran pertama tetap setengah. Lanjut 2, cos 135 derajat sama dengan cos 180 derajat dikurang 45 derajat. Itu kan 135 derajat, sudah sama dengan itu. Berarti hasilnya cos tadi tetap X-nya negatif. Berarti negatif cos 45 derajat. Di dalam kurung nih 45 derajat, 65 derajat itu. Jadi negatif cos 45 derajat. Berapa cos 45 derajat tadi? 45, 1 dibagi 1 dalam rumusnya itu berarti 1. Berarti negatif 1 dibagi positif 1 berarti negatif 1 hasilnya untuk cos 45 derajat di kuadran yang kedua. Kan 130 itu kan kuadran kedua, 120 kan di kuadran kedua. Nah masih juga yang ketiga, tangen 150 kan masih di kuadran kedua juga. Nah makanya di situ untuk tangen Y per negatif X, makanya positif ke negatif, makanya negatif tangen pada di atas tuh, lihat. Berarti tangen 180 derajat dibagi 30 derajat kan sama dengan 150 tangennya itu. Sama dengan soal awal. Karena sudah sama dengan berapa tangen 30 derajat itu? Tangen 30 derajat pada pertemuan pertama di tabel sepertiga akar 3. Berarti sepertiga akar 3 dikali negatif berarti negatif 1/3 akar 3. Kita lanjut kepada C, sudut di kuadran ketiga antara 180 derajat sampai dengan 270 derajat. Nah ini perlakuannya adalah ditambah, artinya 180 ditambah A. Nah lihat di situ, kalau kuadran yang ketiga ditambah, kuadran kedua dikurang, kuadran ketiga ditambah, kuadran keempat dikurang juga. Nah, kita lanjut yang kuadran yang ketiga, yaitu sudut di kuadran yang ketiga 180 derajat kurang dari X kurang dari 270 derajat. Perhatikan segitiga OAP di kuadran 1 di titik P X, Y dan di titik P negatif X, negatif Y di kuadran ketiga. Diperoleh relasi sebagai berikut. Kuadran pertama sudah tahu kita tadi, itu sin A sama dengan Y per R, cos A sama dengan X per R, tangen A derajat sama dengan Y per X. Nah, sekarang di kuadran ketiga, sin 180 derajat tambah A sama dengan negatif Y per
Ini kodran ketiga itu kan Y dan X itu kan negatif. Yang kedua, cos 180 derajat tambah A sama dengan negatif X per R. Yang ketiga, tangen 180 derajat tambah A sama dengan Y per X. Kenapa Y per X? Karena negatif Y dibagi negatif X, yaitu negatif kali negatif sama dengan positif. Berarti Y per X. Ini penjelasannya, diperhatikan. Di kodran ketiga tadi itu kan bahwa X itu negatif, Y juga negatif. Di dalam gambar itu, lihat itu. Nah, antara kodran 0 derajat sampai dengan 180 derajat, 180 derajat sampai dengan 360 derajat. Dibagi dua, jadi dua belah pihak, yang di bawah dengan yang di atas pada itu. Jelas itu? Sudah jelas? Nah, sekarang kita akan perhatikan untuk menarik kesimpulan di bawah ini. Dari beberapa rumus di atas dapat disimpulkan sin 180 derajat plus A sama dengan negatif sin A derajat. Cos 180 derajat tambah A sama dengan negatif cos A derajat. Tangen 180 derajat plus A sama dengan tangen A derajat. Kita perhatikan contoh sebagai berikut. Berarti contohnya contoh 1, sin 225 derajat sama dengan sin 180 derajat tambah 45 derajat, kan 225 itu. Berarti sama dengan, karena X-nya negatif, berarti negatif sin 45 derajat sama dengan negatif setengah akar 2. 2. Tangen 210 derajat. Ingat, tangen tadi itu negatif, kalau negatif kan positif, berarti positif artinya hasilnya. Berarti tangen 180 derajat tambah 30 derajat, kan dapatnya itu 210. Berarti tangen 30 derajat sama dengan sepertiga akar 3. D kuadran yang keempat, antara 270 sampai dengan 360, yaitu 270 derajat kurang dari X kurang dari 360 derajat. Perhatikan segitiga OAP di kuadran 1, titik P X, Y, dan segitiga OAP pada kuadran yang keempat, yaitu X negatif Y di kuadran yang keempat. Y-nya negatif itu diperoleh relasinya sebagai berikut. Perbandingannya yaitu antara sudut di kuadran 1, jelas tadi semua positif, berarti sin A derajat sama dengan Y per R, cos A derajat sama dengan X per R, dan tangen A derajat sama dengan Y per X. Sekarang pada kuadran 4. Kuadran 4 itu dikurangi, kan sudah bilang tadi. Maka sin 360 derajat dikurangi A sama dengan Y-nya itu negatif. Negatif Y per R. Cos itu kan X, berarti positif X itu. Cos 360 derajat dikurangi A sama dengan X per R. Tangen Y-nya itu Y per X, kan Y-nya negatif, berarti tangen itu negatif nanti. Berarti tangen 360 derajat dikurangi A sama dengan negatif Y per X. Pada gambar di atas dapat kita perhatikan dari beberapa rumus tersebut diperoleh hubungan sebagai berikut. Sin A derajat sama dengan negatif sin 360 derajat. Negatif A sama dengan negatif Y per R. Atau sin 360 derajat kurang A sama dengan sin negatif A atau sama dengan negatif sin A. Sin A derajat sama dengan negatif sin 360 derajat kurang A sama dengan negatif Y per R. Atau sin 360 derajat kurang A sama dengan sin negatif A
atau sama dengan negatif sin A derajat. Kenapa? Karena Y ini negatif dikali positif R tuh berarti negatif sin A derajat. 2. Cos A derajat sama dengan cos 360 derajat kurang A sama dengan X per R. Berarti cos nanti positif tuh. Berarti cos 360 derajat cos 360 derajat dikurang A sama dengan cos negatif A sama dengan cos A derajat. Lanjut, tangen A derajat sama dengan negatif tangen 360 derajat dikurang A sama dengan negatif Y per R. Tangen A derajat sama dengan negatif tangen 360 derajat kurang A sama dengan negatif Y per X. Berarti tangen itu sudah negatif karena negatif negatif Y dibagi positif X berarti negatif kali positif negatif. Atau tangen 360 derajat kurang A sama dengan tangen negatif A sama dengan negatif tangen A derajat. Contoh, sin 360 derajat dikurangi 60 derajat berarti sin 300 derajat itu sama artinya dengan sin negatif 60 derajat. Karena coba 360 dikurang 60 kan 300. Berarti 300 derajat itu sama dengan negatif 60 derajat. Makanya hasilnya ini negatif tuh. Berarti contoh sin 300 derajat sama dengan sin 360 derajat dikurangi 60 derajat sama dengan sin negatif 60 derajat, ya kan? Berarti negatif kali positif negatif, berarti negatif sin 60 derajat sama dengan hasilnya negatif setengah akar 3. Kita lanjutkan dengan yang kedua, cos 315 derajat sama dengan, berarti sama maksudnya. Karena yang kita tahu itu sudut itu cuma nilai sudut itu hanya sudut siku-siku aja, 0 derajat sampai dengan 90 derajat sampai 315 derajat kita saja dapat mengasumsikan bahwa cos 315 derajat itu sama dengan 45 derajat. Coba aja 360 derajat dikurangi 45 derajat kan 315 derajat akhirnya. Itu berarti 315 derajat. Cos 315 derajat itu sama dengan cos 45 derajat. Nah, kembali kepada sudut siku-siku juga. Berapa? Kan setengah akar 2 dia. Nah, berarti cos 315 derajat sama dengan cos 360 derajat dikurangi 45 derajat. Karena cos tadi kita tahu adalah positif. Berarti cos negatif 45 derajat sama dengan cos 45 derajat. Karena dia positif. Berarti cos 45 derajat berapa? Dalam tabel sama dengan setengah akar 2. Ya, kita lanjut yang ketiga. Tangen negatif 30 derajat sama dengan negatif tangen 30 derajat. Tangen negatif 30 derajat sama dengan negatif 1/3 akar 3. Anak-anakku sekalian, demikianlah perjumpaan kita pada pagi hari ini. Untuk mengakhiri perjumpaan kita ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan, betul ya. Ya, demikianlah perjumpaan kita ini. Dan untuk mengukur keberhasilan materi yang saya berikan ini, yang pertama saya memberikan saran, putar dan putarlah teruslah materi ini pada YouTube saya, sehingga kalian dapat menerima bahasa saya tadi, sehingga
apapun penjelasan saya kalau diputar terus menerus akan terjadi pengertian yang sama. Dan jangan lupa belajar dan belajarlah, itu adalah sebagai anak pelajar. Nah, kalau sebagai guru, belajar dan mengajar, itu sebagai. Dan untuk akhir kata, saya mengakhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi bagi anak-anak.